agar pemain epik dapat mendem, maka seorang pemain harus mempunyai indang. Indang tidak datang sendiri, namun harus dicari, harus digayuh. Untuk mendapatkan indang, pemain harus melakukan ritual, melaksanakan laku atau tirakat. Biasanya dilakukan dengan berpuasa menjelang hari keramat, mandi malam hari pada 7 sumur tua, dan sholat ke tempat yang keramat pada hari-hari tertentu selama 7 kali. Setelah melaksanakan laku tirakat dengan bimbingan oleh penimbun, para pemain dibawa sowan ke tempat keramat dengan membawa sesaji dan sebagian perlengkapan epik sebanyak 7 kali. Pada ritual ini para pemain harus siap menghadapi godaan dan cobaan dari para penunggu tempat keramat tersebut dengan bermacam wujud dan suara. Inilah wujudnya, inilah wujudnya. Apabila seorang pemain berhasil menaklukkan cobaan dan godaan, maka pemimpin tersebut berhasil mendapatkan indang. Sedangkan pemain yang tidak kuat menghadapi cobaan dan godaan, maka harus diulangi lagi sampai mendapat indang. Selamatan dan kebiak. Terima kasih. Moga-moga indangnya melebu. Nah, selamat waras wiris kali sing sampai kalah. Jadilah pemain. Selamat melanjutkan perjalanan saudaraku. Semoga seni tradisi Banyumas abadi di Kabupaten Banyumas bisa menggugah daerah-daerah lain untuk mau menghadirkan kita, mau datang ke sini. Banyumas Extravaganza adalah ajang kreativitas masyarakat Banyumas untuk menunjukkan kemampuan. Ternyata berbagai variasi-variasi muncul pada Extravaganza. Tidak sepi dari kreatif-kreatif rakyat yang berada di pelosok. Kalau mengatakan Banyumas sepi, Banyumas itu adalah bohong.